Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Marwati Rifai, NPM 2208260128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses oogenesis pada blok embriologi. Oogenesis merupakan salah satu proses pembentukan gamet betina ataupun ovum dari sel germinal primordial di ovarium melalui pembelahan mitosis dan meiosis yang dimulai sejak masa janin dan berlanjut hingga masa reproduktif wanita. Tempat terjadinya oogenesis terjadi di ovarium, tepatnya di bagian korteks ovarium, dan berlangsung di dalam struktur yang disebut dengan folikel ovarium. Kemudian ini terdapat gambaran yang menunjukkan proses oogenesis di dalam ovarium, mulai dari sel paling awal sampai terbentuknya ovum yang matang, lengkap dengan tahapan selnya, folikel ovarium, dan hormon apa saja yang berperan. Pada bagian kiri terdapat tahapan oogenesis di gambar biasa yang terbentuk vertikal ini dari atas hingga bawah, yaitu oogonium. Pada gambar bagian kiri atas terdapat oogonium yang merupakan sel germinal primordial. Sel ini bersifat diploid dan mengalami pembelahan mitosis. Selanjutnya, oogonium berkembang menjadi oosit primer yang masuk ke meiosis 1 dan mengalami penghentian pembelahan pada fase profase 1 hingga fase pubertas. Kemudian, setelah pubertas, oosit primer akan melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder serta satu badan polar pertama. Oosit sekunder tersebut kemudian akan memasuki meiosis 2 dan akan berhenti di metafase 2. Proses ini hanya akan selesai apabila terjadi fertilisasi, sehingga terbentuk ovum yang matang. Pada bagian tengah gambar tersebut terlihat bahwa ovarium yang berisi berbagai tahap folikel, mulai dari folikel primordial hingga folikel Graaf yang merupakan folikel matang dan siap mengalami ovulasi. Nah, ovulasi itu akan ditunjukkan pada gambar sebagai pelepasan oosit sekunder dari ovarium ke tuba Fallopi. Setelah ovulasi, sisa folikel yang tadi akan berubah menjadi korpus luteum yang akan berfungsi untuk dapat menghasilkan hormon progesteron. Bagian bawah gambar ini menunjukkan jenis pembelahan sel, di mana oogenesis itu menghasilkan satu sel ovum fungsional dan beberapa badan polar. Proses oogenesis ini dikendalikan oleh hormon, di mana FSH berangsang pertumbuhan folikel, LH memicu ovulasi, estrogen berperan dalam pematangan oosit, dan progesteron yang mempersiapkan endometrium. Kemudian ada tahapan oogenesis yang seperti sudah dijelaskan pada gambar tadi, yang dimulai dari oogonium, oosit primer, oosit sekunder, dan ovum. Kemudian untuk pembelahan sel, oogenesis melibatkan dua jenis pembelahan. Yang pertama mitosis dan meiosis 1 dan 2. Mitosis terjadi pada oogonium, sedangkan meiosis 1 dan 2 itu terjadi pada oosit. Berbeda dengan spermatogenesis, jadi pembelahan meiosis pada oogenesis itu akan menghasilkan satu sel fungsional saja. Kemudian untuk regulasi hormonnya, proses oogenesis dikendalikan oleh hormon FSH, LH, dan estrogen dan progesteron. FSH sendiri itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, LH untuk memicu ovulasi, estrogen untuk pematangan oosit, dan progesteron untuk persiapan endometrium. Kemudian untuk signifikansi dari klinisnya, gangguan pada oogenesis dapat menyebabkan gangguan ovulasi, infertilisasi, PCOS, maupun menopause dini. Kemudian untuk referensi, ini dapat dilihat pada referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 referensi. Yang pertama dari Bosdemir, N, Kablante, Biekli E, dan beserta teman-teman yang lainnya pada tahun 2025 yang berjudul tentang A Comprehensive Review of Histone Modification During Oogenesis and Early Embryo Development. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang oogenesis pada blok embrio ini. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.